Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kun Fadila Nur Indah Wahda. Berikut adalah video warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Oke, baiklah. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Litya Rawanti, Nur Intan Fauzia, Siti Bilqis. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya hadir walaupun ada beberapa yang tidak bisa hadir dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih mengingat pembelajaran kita yang lalu? Oke, iya, semuanya benar. Jadi pelajaran kita yang lalu adalah mengenai organ gerak hewan dan manusia. Oke, sebelum itu Ibu mau bertanya lagi. Di sini kan sudah aku pergi jalan-jalan sama keluarga, omnya, tantenya, orang tuanya, kakaknya, ya kan? Ada yang pergi di pegunungan, di pantai, di taman, di tempat bermain, atau di mana saja. Jadi anak-anak, di situ kita harus menjaga kondisi alam sekitar tempat kita berada. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita, dan kita tidak boleh merusak apa-apa yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita berada, baik itu di tempat kita pergi jalan-jalan maupun di lingkungan sekitar kita yang tempat kita berada sekarang, maupun di rumah kita masing-masing. Oke anak-anak, jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tentang manusia dan lingkungannya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, kita harus menjaga kondisi alam sekitar kita atau lingkungan kita berada, karena kita akan membahas tentang manusia dan lingkungan. Lagi-lagi ini tentang interaksi ya anak-anak. Oke, masuk ke pembelajaran. Di situ kita bisa mengamati peta kepadatan penduduk di wilayah Indonesia. Coba diamati. Di situ kita bisa melihat padatnya penduduk di wilayah Indonesia. Seperti karena kita kan terdiri dari beberapa wilayah, kita juga terdiri dari beberapa pulau, kita juga terdiri dari beberapa suku, bangsa, ras, dan agama. Anak-anak sekalian, kita ketahui lagi di Indonesia kan kita terdiri dari beberapa agama, kita juga terdiri dari beberapa suku, contohnya suku Bugis, Tolaki, Jawa, Sunda, Betawi, Mornene, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak semuanya sudah paham kan tentang kepadatan penduduk yang berada di wilayah Indonesia. Oke, lanjut. Di situ kita dapat membaca pada halaman 77 di buku. Di situ ada bacaan tentang umat beragama yang ada di Indonesia. Lagi-lagi kita membahas tentang agama. Karena sebelumnya Ibu telah jelaskan, kita di Indonesia memiliki beberapa agama ya. Ada agama Islam, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Ibu beri waktu 5 menit kepada anak-anak sekalian untuk membaca. Oke, baiklah. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Lanjut. Di situ kita akan berdiskusi. Ibu kan sudah bagi kelompoknya kemarin. Baiklah, kita gabung di kelompok sila nilai luhur yang terdapat dalam sila Pancasila. Sekarang Ibu bertanya, siapa yang hafal Pancasila? Oke, Pancasila. Oke, Ibu akan sebutkan Pancasila ya. Pancasila terdiri dari 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kemasyarakatan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apa saja sih nilai luhur yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila ini? Nilai luhur yang terkandung dalam sila yang pertama yaitu bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan juga menghormati agama orang lain, dan menghormati acara-acara besar dan juga menghormati orang lain yang sedang merayakan hari besar agamanya. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila yang kedua yaitu kita di sini diajarkan berteman tanpa saling membeda-bedakan, tidak memihak kepada teman kita yang lain, tidak saling bermusuhan, dan kita menjenguk orang yang sedang sakit atau teman kita yang sedang sakit, dan juga membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Maksudnya di sini kita membantu teman kita yang sedang dalam kesusahan yang memerlukan bantuan kita. Nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga ini terkandung nilai luhur, saling gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, dan kita juga mencintai kebudayaan dari daerah kita sendiri. Dan yang terkandung dari sila keempat yaitu pemilu, musyawarah dan mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, dan juga kita diajarkan untuk melaksanakan keputusan yang ikhlas dan juga bertanggung jawab. Yang terakhir, yang terkandung dalam sila yang kelima yaitu di muka hukum kita memiliki kedudukan yang sama tanpa saling membeda-bedakan. Tentang si A, B, dan C, kita di muka hukum kita semuanya sama, dan kita menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Oke anak-anak, di sini kita kan sudah mempelajari tentang nilai Pancasila nilai luhur Pancasila yang terkandung di dalamnya. Jadi Ibu harapkan anak-anakku sekalian bisa menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita tadi, kita harus saling bekerja sama. Kita sudah tahu tentang kepadatan penduduk yang ada di Indonesia, tentang suku-sukunya juga. Terus kita mempelajari juga, kita menambah kosakata bahasa Indonesia kita dan cara berbahasa Indonesia kita lebih efektif dari sebelumnya. Dan kita menerapkan nilai-nilai luhur, nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menghargai pendapat orang lain dan saling membantu kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu tadi video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Itulah tadi video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas partisipasinya semua. Teman-temanku semua, stay safe ya, tetap di rumah. Jika mau keluar, gunakanlah masker dan rajin cuci tangan, karena di luar sana ada virus yang mengguncang dunia, dan kita harus saling jaga kesehatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.